Ada hal yang menjadi kebiasaan kaum analis shadow. Kalau melihat sebuah fenomena itu, langsung mengurut ke depan dan ke belakang. Misalnya, pengukuhan Ibu Megawati sebagai profesor kehormatan, guru besar tidak tetap dari Unhan, Universitas Pertahanan, yang disertasinya adalah perjalanan dirinya mengelola negara sebagai Presiden Indonesia yang kelima. Ternyata Pak Jokowi ke Jawa Tengah, ke Semarang. Apa memang tidak diundang atau memang sudah ada jadwal yang padat? Namun, kalau Bosman nih, misalnya, salah satu pejuangnya yang menjadikan dirinya Presiden Republik Sontoloyo misalnya adalah Deddy Corbuzier, di mana misalnya Deddy akan mendapatkan gelar profesor untuk 1000 podcast YouTube-nya yang selalu di atas 2 juta viewer per video YouTube tersebut dari Universitas Harvard. Saya pasti datanglah pada wisudanya. Apalagi dia Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Sontoloyo, juga Cak Lontong, Menteri Urusan Kebahagiaan. Kalau dapat gelar profesor ketawa mikir dari Universitas Indonesia misalnya, saya pasti hadir karena Cak Lontong misalnya sering ngeledekin Sontoloyo yang membuat rating Sontoloyo naik. Yang pasti masyarakat bahagia jadinya. Ya pasti akan hadirlah si Bosman ini. Rocky Gerung misalnya dapat gelar profesor akal sehat, juga Menteri Pendidikan dan Budaya akal sehat. Pasti Bosman hadir. Namun di acara Ibu Megawati dikukuhkan sebagai profesor. Mudah-mudahan memang Pak Jokowi tidak diundang seperti Pak Ganjar gak diundang di acara PDIP Semarang gitu ya. Tapi sekali lagi, kok Pak Jokowi ke Semarang ya, ke Ganjar ya? Kenapa ya? Gak ke Saudi sekalian urusin supaya Indonesia bisa berhaji misalnya? Gini nih yang bikin repot kalau menganalisa geopolitik dalam negeri. Banyak selamuran data alias data yang benar dan yang tidak benar, gak tahu bedanya. Karena diselamurkan oleh tim siluman yang namanya buzzer. Kita lanjut bertanya, apa ini kode bahwa PDIP punya arah hanya Mbak Puan 2024, di mana PDIP tidak ingin jabatan presiden 3 kali, tetapi istana pengen 3 kali. Atau kalau 2 kali, kalau bisa Ganjar dan Gibran calonnya. Begitu ya? Beda arah ini kayaknya istana dengan PDIP. Oke, paling aman gini nih. Bikin 3 kali, Pak Jokowi presiden, Mbak Puan wakilnya. Wes, top markotop iki. Menang pasti. Bagaimana dengan komentar ini? Bosman komisaris apa bos? Tapi sudahlah, bukan urusan kita juga ya. Masih lama 2024 itu. Corona masih berkuasa saat ini. Lebih baik kita pertanyakan kok belum pasang war mode untuk virus corona dan mutasi-mutasinya tersebut. Masih pandemik pendekatannya, bukan war approach yang secara penanganannya kalau war approach yang dipakai beda banget dengan pendekatan pandemik. Mudah-mudahan paham dengan apa beda war approach dan pandemic approach. Jangan sampai nggak paham pejabatnya. Karena memang bahaya mengangkat pejabat yang nggak ngerti bernegara. Ngertinya ngumpulin massa untuk mempopulerkan seorang tokoh, lalu dapat gaji bulanan sebagai pejabat publik. Kaum New Mind banyak mengingatkan bahwa coronavirus bukan nature-made disaster atau bencana alam, tetapi man-made disaster. Sebuah petaka ciptaan manusia. Berapa kali kita jelaskan bahwa virus ini diperkaya di laboratorium biologi. Berapa kali kita informasikan bahwa di tahun 2017, 2018 tes tool COVID-19 sudah terjual habis bahkan sebelum virus disebarkan. Sudah lebih dari 6 kali video dan tulisan Bosman di berbagai sosial media di take down begitu menggunakan istilah nama strategi untuk menyelesaikan COVID. Mungkin video ini pun akan terkenal lagi di take down karena akan membuka rahasia dengan code name White Dragon dan Black Dragon. Begini sahabat, apa itu White Dragon dan Black Dragon? Sebentar, gue celingukan lihat kiri kanan ngecek ada shadownya globalis sama shadownya Black Dragon nggak nih di WC jongkok gue yang lagi mengupdate status. PDIP secara biologis kesannya pro Cina dan anti Amerika karena ada sejarah yang mengatakan Pak Karno dieksekusi dalam tanda petik oleh CIA. Kesannya miring ke Cina lebih karena tidak suka Amerika karena dendam sejarah. Apakah begitu aslinya? Ya tidak juga. Ini layak untuk dipelajari lebih jauh. Karena itu saya menyempatkan mempelajarinya dengan beberapa buku yang saya baca. Setelah saya perdalam akar masalahnya, saya bermaksud memberikan pandangan lain, sesuatu sudut pandang yang baru. Setelah membaca beberapa buku sejarah berbasis studi lapangan beberapa bulan terakhir ini, saya mencari fakta untuk memahami apa yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1960 hingga akhir tahun 1969. Sepanjang tahun 60-an tersebut, sejarah Indonesia itu benar-benar pelajaran kelas dunia. Masa itu ada Kennedy, CIA, Soviet, Peking, Soekarno,
Marilyn Monroe, PKI, Soeharto, wanita di sekeliling Soekarno, serta petinggi PKI di sekitar istana. Serta banyak lagi drama di tahun 60-an tersebut menarik sekali. 3 buku saya habiskan dalam waktu 2 bulan kemarin. Setelah membaca, saya pun menganalisa, sehingga saya rasanya punya pendapat lain melihat sejarah dan realita terhadap apa yang terjadi terhadap Presiden Soekarno. Kita semua tahu bahwa globalis mulai menunjukkan taringnya di dunia di sekitar tahun 60-an tersebut, yaitu ketika mereka diusik kenyamanannya dalam hal kendali transaksi terhadap dolar, di mana mereka yang memegang dunia perbankan dan cara pembayaran menguasai Federal Reserve Amerika. Mereka memiliki kemampuan dan akses untuk mencetak uang sekalipun, dan mereka bisa. Mereka swasta loh ini. Berkali-kali saya mengatakan Amerika itu negara swasta karena memang kuat sekali swastanya, dan mereka itulah para globalis cabal. Ketika Kennedy memiliki platform baru, yaitu akan mencetak greenback by gold atau dolar negara Amerika yang dicetak berdasarkan jaminan underlying emas, maka ini ancaman bagi globalis cabal. Untuk itu, Kennedy memerlukan Indonesia. Ada perjanjian yang menguatkan rencana besar itu. Perjanjian tersebut membawa Indonesia ke kancah internasional, di mana Indonesia di tahun 60-an adalah memiliki kekuatan militer terkuat di selatan Khatulistiwa. Benar, Indonesia adalah kekuatan terkuat di bumi bagian selatan waktu itu dan atas banyak bidang termasuk ekonomi, yaitu rupiah. Pak Karno ada di tengah rencana besar dunia akan menerbitkan dolar versi negara dalam tanda petik Amerika, di mana ketika Amerika akan mencetak uang, mereka memerlukan jaminan underlying emas. Untuk itu Kennedy meminta jaminan emas Indonesia sebagai salah satu bagian dari underlying dolar terbit, yaitu dolar baru versi Kennedy. Perjanjian di Jenewa yang bernama Grand Hilton Memorial Agreement yang ditandatangani oleh Presiden Kennedy dan Presiden Soekarno menjadi salah satu tonggak besar sejarah dunia. Tetapi globalis cabal yang terancam kendalinya punya skenario lain. Kennedy ditembak di Dallas. Mobil kenegaraan yang tidak pernah jalan pelan saat itu jalan di bawah 20 mile per jam yang seharusnya tidak boleh, dan 3 arah peluru menerjang Kennedy bersamaan. Meninggal di tempat beliau saat itu. Inilah konspirasi panjang yang belum pernah jelas terungkap hingga saat ini. Di belahan bumi lain, Pak Karno baru turun dari pesawat di Bandara Kemayoran kala mendengar berita kematian Kennedy. Pak Karno terkejutnya bukan main. Shock. Karena apa? Karena hal ini membuyarkan skenario kerjasama Indonesia, Amerika atas terbitnya dolar berbasis emas atas nama negara Amerika atau Federal Dollar. Semua akhirnya tinggal sejarah ketika Pak Karno pun oleh globalis cabal dilengsarkan. Skenario ini globalis yang punya, sedangkan CIA hanya pelaksana. Karena Amerika akan mendadak menjadi negara patriotik nasionalis. Begitu juga Indonesia menjadi negara patriotik nasionalis, bukan di bawah globalis lagi. Dan globalis cabal tidak mau skenario itu. Baik, kita melompat sebentar ke masa kini. Ketika Trump pidato di PBB bulan lalu, dia secara jelas mengatakan, saya mendukung negara-negara untuk berdaulat masing-masing yang bisa diartikan deglobalisasi, anti globalis cabal. Dan itu gaya Trump banget, patriotik. Trump menjadi Kennedy baru, dan banyak yang menduga dia akan diasasin atau dibunuh oleh globalis cabal seperti cerita di dalam The Simpsons yang belum pernah meleset menceritakan kejadian di masa akan datang, termasuk ketika Trump jadi presiden dan cerita Trump terbunuh. Tetapi Trump adalah Trump dan Amerika adalah Amerika. Mereka tidak pernah berubah sejak lahirnya. Tujuannya jelas, menjadi sheriff dunia, menjadi pengendali dunia. Agaknya kebencian terhadap Trump oleh globalis cabal ini sudah puncaknya ketika September 2020 kemarin Trump melakukan perombakan sistem transfer dolar. Kita beri catatan sebentar ya terhadap Trump sebagai pengingat, dan ada strategi yang layak ditiru untuk membuat Amerika negara berdaulat dan superpower. Juga kalau kita berani tiru, bisa membuat Indonesia berdaulat. Pertama, kalau Trump jadi presiden Amerika, jabatan keduanya dia akan menggunakan emas sebagai underlying dolar. Kemudian Federal Reserve Amerika sudah berada di bawah Kementerian Keuangan, tinggal dikuatkan lagi di masa jabatan kedua. Ingat ya, kita juga berkali-kali sejak beberapa tahun yang lalu, kalau kita dapat mandat, BI kita bubarkan, jadikan Dirjen Moneter di bawah Kementerian Keuangan. Agaknya ditiru Amerika terlebih dahulu ya. Oke, belagu juga ya si Sontoloyo ini pamer-pamer. Oke, kita lanjut. Lalu, Trump lakukan apa September 2020 kemarin? Swift transfer dolar, perusahaan network transfer money antar negara yang berpusat di Basel, Switzerland, tidak dipakai lagi. Penguasa keuangan dunia globalis cabal Rothschild mulai meredup sejak 2500 tahun yang lalu berkuasa, dan mereka termasuk yang sangat marah terhadap Trump. Oleh Trump, diganti dengan kuantum komputer yang dikembangkan oleh pemerintah Amerika yang telah digunakan oleh banyak bank sentral dan Fed sebagai lending konsorsianya. Inilah
Inilah perang sesungguhnya saat ini. Globalis cabal di belakang Demokrat dan Tiongkok melawan Amerika patriotis nasionalis di bawah Trump. Ada yang menarik, kesadaran bernegara Amerika lagi tinggi-tingginya sehingga beberapa pendekatan pidato Biden-Kamala terpaksa harus menirunya, yaitu agar tidak ketinggalan zaman. Biden-Kamala juga ke arah patriotisme jualan untuk pemenangan dalam Pilpres nanti. Jadi ada pengamat intelijen pertahanan dunia yang mengatakan kalau Biden menang tetap akan perang melawan Tiongkok juga globalis karena Amerika mendadak menjadi negara patriotik. Jadi Trump atau Biden, Amerika tetap Amerika. Oke. Sekarang mulai kebayang apa hubungannya dengan Omnibus Law, hubungan kebijakan luar negeri Indonesia, apa hubungannya terhadap COVID dan ekonomi Indonesia dari cerita tersebut. Apa harus dijelaskan lebih rinci lagi? Ini pelajaran sesungguhnya ada yang minat nggak sih? Yang menjabat ada yang ngerti nggak sih beginian?